kasih-Mu Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi Tuhan. Kita memulai kebaktian ini dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia memelihara pekerjaan tangannya dengan setia sampai selama-lamanya. Mari kita mempersiapkan hati bersaat teduh di hadapan Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Kasih Allah betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya. Mari kita memuji kasih Allah. Kasih Allah amat besar, yang tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, lebih dalam dari lautan. Kasih Adam tak berdosa, Dia mengutus anaknya, agar kita damai dengannya, dosa diampuninya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Dengan langit sebagai kertas, padang pohon sebagai pena, laut sebagai gawang, tiap orang penulisnya tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih Allah tak terduga, tinggi, dalam, dan luas, tetap teguh, tak berubah, sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Allah pengasih dan penyayang, kami bersyukur Engkau berbelas kasihan kepada kami orang-orang yang berdosa. Melalui Yesus Kristus, kami beroleh damai kembali dengan Engkau. Sejak itu, relasi kami dengan Engkau bukan sebagai ciptaan dan pencipta saja. Bahkan kami diberi hak untuk menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Bukan hanya jiwa kami terbebas dari tuduhan hukuman dosa, fisik kami pun dipelihara dan diberi kelimpahan berkat. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berkata, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, ia dilihatnya. Tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Allah yang maha suci tidak mungkin berkompromi dengan dosa. Setiap orang yang datang kepadanya harus menguduskan diri.
Bersyukur Tuhan telah menyediakan cara penyucian dosa kita. Mari kita menyanyikan Seputih Salju. Yesus Tuhanku, ku mohon padamu, di hadapan kakimu ku bertelut. Basuhlah dosaku dengan darah-Mu, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Bapa Surgawi yang penuh kasih dan rahmat, kami tidak ingin dosa menghalangi kami bersekutu dengan Engkau. Kesombongan menyebabkan kami mengandalkan diri kami sendiri. Keegoisan membuat kami mementingkan pribadi sendiri. Keserakahan menyebabkan kami tidak mempeduli orang lain. Kemalasan membuat kami tidak mau bekerja dan tidak berjuang. Ketidaktaatan membuat kami mengabaikan perintah-Mu. Ampunilah kesalahan dan dosa kami, ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah dari firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita memuji Tuhan yang menyucikan dosa kita hingga seputih salju. Yesus Tuhanku, ku sabar menunggu, datang padaku, buat hatiku baru, yang datang padamu tak kau tolakkan, sucikan hatiku seputih salju, seputih salju, ya seputih salju, sucikan hatiku seputih salju. Firman Tuhan yang akan kita bacakan secara bertanggapan terambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 hingga 12. Saudara-saudaraku yang dikasihi, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara, sekalipun kita tidak dapat berkumpul secara fisik, namun suara kita tetap dapat dipadukan untuk memuji Tuhan. Paduan suara Rayon 5 hari ini akan memuji Tuhan.
Terima kasih atas puji-pujian yang telah dipersembahkan oleh paduan suara Rayon 5. Jika kita saling mengasihi, maka dunia mengenal kita adalah murid Yesus. Mari kita menyanyikan bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Kita bersama memuji, kita membagi kasih-Nya. Kita berpegang tangan dan bersaksi, bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya. Bersatu dalam kasih-Nya, bersatu dalam kasih-Nya. Roh kita bersatu dengan Roh Allah, bersatu dalam kasih-Nya. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Boy Putra dengan tema Hidup di dalam Kasih. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bersyukur karena kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita tetap bersyukur oleh karena sekalipun kita masih berada di rumah dalam beribadah, tapi tidak akan mengurangi berkat-berkat yang akan kita dapatkan di dalam peribadatan ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita di minggu ini adalah hidup di dalam kasih. Ketika saya mencoba membahas bagian ini, saya teringat dengan sebuah lagu tentang kasih, saudara-saudara. Dan saya percaya lagu ini masih kita tahu, masih kita mengerti, masih kita paham, karena lagu ini dikatakan lagu lawas, tetapi senantiasa menginspirasi setiap orang percaya bagaimana mereka harus hidup di dalam kasih sebagai orang-orang percaya. Saya akan menyanyikan pujian ini, saudara-saudara. Kasih pasti lemah lembut. Yang mengetahui lagu ini, mari kita bersama-sama menyanyikan pujian ini, saudara. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sesuatu hal yang luar biasa Tuhan buat untuk saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang sudah merasakan kasih Tuhan, hiduplah senantiasa di dalam kasih. Nah, saudara, sesuai dengan tema kita, hiduplah di dalam kasih. Dalam bacaan 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 12, tadi liturgi sudah membacakannya, maka saya tidak akan membacakannya kembali dari bagian firman Tuhan ini. Namun sejenak saya mengajak kita untuk tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar dan siap untuk kami renungkan. Kami mohon Tuhan memberikan pencerahan kepada kami. Kami mohon Tuhan memberikan iluminasi kepada kami,
agar kami paham mengerti firman Tuhan itu. Bukan hanya sekedar paham, tapi tolong kami untuk bisa mengejawantakannya secara nyata dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami, rumah tangga kami, di tengah-tengah aktivitas, di tengah-tengah kegiatan kami sehari-hari, terlebih lagi sesama kami yang merasakan kasih dari kami. Berbicara kepada kami ya Allah, karena kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus, nama yang termanis bagi jiwa kami. Kami minta, kami alaskan doa ini. Haleluya. Yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, setiap tahun orang Tionghoa merayakan Hari Raya Imlek. Dan dalam setiap tahun perayaan Imlek itu ada ramalan-ramalan, karena berkaitan dengan sio-sio. Nah, di tahun 2020 ini adalah tahun tikus logam. Nah, saudara, ramalan di tahun tikus logam dikatakan bahwa akan ada yang bersio-sio tertentu akan meraih sukses. Di antaranya sio kuda katanya akan meraih sukses, sio monyet akan meraih sukses, sio naga, sio ular akan meraih sukses, dan beberapa sio yang lain lagi. Dan juga ada sio-sio yang tidak akan mendapatkan kesuksesan di tahun 2020 ini. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekalipun ada pro dan kontra, saudara-saudara, tetapi bagi setiap orang percaya, sesungguhnya tidak hidup dan tidak mempercayai sio-sio itu. Orang percaya hanya tahu ada satu sio yang sangat enak, yaitu namanya siomay, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada juga cerita yang menarik di tahun tikus 2020 ini, saudara, ketika diperhadapkan dengan COVID-19 ini. Nah, sepertinya mereka mengatakan benar, sio tikus logam. Kemudian diperhadapkan dengan situasi seperti sekarang ini, secara khusus untuk COVID-19. Perhatikan baik. Kita semua bersembunyi. Kita tidak hanya keluar untuk mencari makan. Kita menyimpan makanan di rumah untuk berjaga-jaga. Dan kita melarikan diri ketika orang lain mendekat. Sio tikus, saudara-saudara. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak mau berpolemik lebih jauh berkaitan dengan masalah sio ini. Tapi paling tidak ada spirit yang dapat kita ambil di hari raya Imlek. Spiritnya apa, Bapak Ibu Saudara? Spiritnya adalah spirit tentang kasih. Kasih yang mau peduli kepada sesama, kasih yang mau memberi atau berkorban kepada sesama, saudara-saudara. Pagi ini kita akan belajar hidup di dalam kasih. Apa ciri orang yang hidup di dalam kasih, saudara? Nah, saudara, kita juga harus memahami arti kasih yang benar. Nah, pemahaman yang benar tentang kasih akan menentukan penerapan untuk hidup saling mengasihi. Apa sesungguhnya kasih yang benar itu, saudara? Saudara-saudara, kasih yang benar harus dilandasi pada pemahaman bahwa kasih itu datang dari Allah. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Saya bacakan untuk kita semua. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Perhatikan ungkapan kasih itu berasal dari Allah. Hal ini ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa kasih yang benar itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah, saudara. Kasih dari dunia itu bersifat semu dan temporal. Kasih dari Allah selalu tulus dan kekal. Kasih dari dunia bersifat stabil. Kasih dari Allah selalu stabil. Kasih dari dunia cenderung mengambil dan memaksa. Kasih dari Allah selalu mau memberi dan menerima apa adanya. Kita dapat melayani tanpa didasari oleh kasih. Tetapi jika kita memiliki kasih, pasti kita akan melayani. Kasih itu datangnya dari Allah. Itu yang dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Nah, saudara-saudara, perhatikan ungkapan kasih itu berasal dari Allah. Hal ini memberikan penegasan kepada kita bahwa kasih yang benar itu bukan berasal dari dunia, tetapi dari Allah, saudara. Kasih dari dunia bersifat semu dan temporal.
Kasih dari Allah selalu tulus dan kekal. Kasih dari dunia bersifat labil. Kasih dari Allah selalu stabil. Kasih dari dunia cenderung mengambil dan memaksa. Kasih dari Allah selalu memberi dan menerima apa adanya. Kita dapat melayani tanpa didasari oleh kasih. Tetapi jika kita memiliki kasih, pasti kita akan melayani. Kita bisa memberi tanpa didasari oleh kasih. Tetapi jika kita memiliki kasih, kita pasti bersedia untuk memberi, saudara. Allah adalah kasih. Saudara dan saya adalah umat yang dikasihinya. Dan itu berarti saudara dan saya harus bisa mengasihi. Sekalipun orang yang kita kasihi mengkhianati kita, orang yang kita kasihi membenci kita. Itu sebabnya jangan mengasihi tanpa kasih dari Allah. Karena kita tidak akan pernah dapat mengasihi dengan ketulusan dan kemurnian, saudara. Ada istilah, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Itu ciri kasih dari dunia. Tapi sebaliknya, kasih dari Allah akan berbunyi, ada uang abang sayang, tidak ada uang pun abang tetap disayang. Poinnya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Poinnya adalah milikilah pengertian kasih yang benar. Kasih yang benar itu berasal dari Allah. Amin. Amin. Nah, saudara, yang kedua, kasih itu tidak sekedar perkataan, tetapi tindakan nyata. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 dan 10 dikatakan demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Ayat 10, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hakikat kasih selalu disertai dengan perbuatan kasih. Allah menyatakan perbuatan kasihnya dengan mengutus anak tunggalnya, Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat 16. Allah berbuat demikian tentu bukan karena apa yang ada pada kita. Dia melakukan tindakan ini karena kasihnya yang besar atas saudara dan saya. Demikian juga Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah merasakan kasih Allah, mari nyatakan kasih Allah dalam tindakan nyata hari lepas hari. Sekalipun dalam mengasihi, kasih kita dianggap sepi, kasih kita tidak dipedulikan, kasih kita mungkin dianggap modus, tetapi tetaplah mengasihi apapun situasinya, apapun hal-hal yang mungkin saja kita tidak mungkin untuk mengasihi, tapi kasih tetap dinyatakan sebagai orang percaya. Kisah nyata sepasang suami istri yang baru menikah. 3 bulan pertama begitu baik dan mesra. Tetapi memasuki bulan kelima Bapak Ibu Saudara, istrinya kembali lagi kepada kehidupan yang lama. Istrinya suka pergi ke diskotik, istrinya suka mabuk-mabuk. Nah, saudara, yang menarik adalah sekalipun istrinya berperilaku seperti itu, tapi suaminya tetap dengan penuh kasih mengasihi istrinya. Pada satu ketika Bapak Ibu Saudara-saudara, istrinya pergi ke diskotik. Kemudian di sana dia mulai dengan kebiasaannya, dia minum sampai mabuk, saudara-saudara. Bahkan tidak lagi sadarkan diri. Kemudian pihak diskotik itu menelpon suaminya dan kemudian menyampaikan perihal berkaitan dengan dengan istrinya. Kemudian suaminya pergi untuk menjemput istrinya. Itu penjemputan yang bukan hanya 1-2 kali, sudah berkali-kali. Nah, saudara-saudara, suaminya pergi mengambil istrinya di diskotik tersebut. Memang benar dalam situasi yang tidak sadarkan diri lagi. Tetapi suaminya dengan penuh kasih tetap memanggul istrinya, membawa istrinya, menaikkannya di mobil, kemudian dibawa ke rumah, saudara. Sesampai di rumah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ditidurkan istrinya, diselimuti istrinya dengan kasih. Sehingga keesokan harinya Bapak Ibu Saudara-saudara, istrinya terbangun. Dia terbangun, dia sudah berada di tempat tidur, saudara-saudara. Dan pada waktu itu suaminya ada di sana. Kemudian dengan mata yang sedikit marah kepada suaminya, kemudian berkata kepada istrinya, berkata kepada suaminya, "Suamiku, engkau sudah sering kupermalukan, engkau sudah sering kubuat malu di tengah-tengah orang banyak. Mengapa engkau tidak tinggalkan aku? Tinggalkan aku, tinggalkan aku." Saudara-saudara, suaminya
dengan lembut berkata, saya tidak akan mungkin meninggalkan kamu. Kamu adalah tetap istriku. Aku ingin engkau berubah. Dan engkau adalah wanita yang bagi saya tetap cantik. Dengan satu harapan ke depan, kamu bisa berubah dan kembali seperti sedia kala. Saudara-saudara, singkat cerita, istrinya merenung apa yang telah disampaikan oleh suaminya. Dan kemudian saudara-saudara, istrinya datang kepada suaminya dan berkata, suamiku, engkau begitu baik walaupun aku tidak baik. Engkau begitu mengasihi, sekalipun dalam perilaku dan tindakanku aku sering mengecewakan kamu. Suamiku, aku mohon ampun, aku minta maaf. Aku berjanji, aku tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan berbuat seperti yang sudah kulakukan. Tolong aku, bimbing aku. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, cerita ini memang banyak menginspirasi orang. Tapi paling tidak inilah satu kisah yang real yang bisa saja terjadi dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Pertanyaannya adalah, ketika saudara diperhadapkan dengan situasi seperti ini, ketika saudara bapak-bapak barangkali diperhadapkan dengan masalah keluarga seperti ini, apakah jawaban, apakah tanggapan dari bapak-bapak? Atau mungkin istri-istri yang diperhadapkan dengan suami yang kelihatan dalam tanda kutip seperti susah untuk diatur, hidup seperti yang kita tidak harapkan. Apakah kita akan berkata, sudah akhiri saja hidup rumah tangga, sudah kita putuskan hubungan, sudah kita bercerai saja? Apakah seperti demikian? Tidak, saudara-saudara. Ini yang Tuhan ingin katakan kepada kita. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 dikatakan demikian, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran. Suatu firman Tuhan yang indah datang kepada kita. Apapun situasi kondisinya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, kasih harus dikedepankan dalam hidup ini. Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Siapapun kita bisa berkata, aku cinta padamu. Namun bila cinta kasih yang dikatakan tidak disertai dengan perbuatan, cinta kasih itu hanya rayuan gombal semata. Kasih adalah memberi, bukan sekedar menerima. Banyak di antara kita mau dikasihi, tetapi sedikit yang mau mengasihi. Tetapi kasih dari Allah bukan sebatas memberi kasih, tetapi ia tetap mengasihi sekalipun ia disakiti. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, kasih tidak sekedar perasaan tapi keputusan. Dalam Yohanes 4 ayat 11 dan 12 dikatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita, saudara. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kesadaran kita sebagai pribadi yang telah dikasihi oleh Allah sesungguhnya menjadi motivasi dalam merespon perintah Allah untuk tidak membenci sesama saudara, melainkan mengasihi mereka apa adanya. Coba kita perhatikan dan kembali kita cermati ayat 11 dan 12 firman Tuhan ini. Dikatakan demikian, saudara-saudara yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ayat 12 perhatikan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Saudara-saudara perhatikan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Siapakah yang pernah melihat Allah? Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya Allah akan terlihat, Allah akan nampak kalau di dalam hidup keluarga kita ada kasih. Allah akan nampak, Allah akan terlihat, saudara-saudara, kalau di dalam persekutuan kita ada kasih. Allah juga akan terlihat
dan akan nampak dalam hidup kita ketika kita saling mengasihi, menyatakan kasih itu, saudara. Marilah kita saling mengasihi. Praktekkan kasih dengan tulus. Jangan hanya basa-basi. Karena kasih basa-basi datangnya dari dunia. Di depan kelihatan baik, di belakang kita, oh dahsyat, saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak berkenan kasih yang aspal. Tuhan tidak berkenan kasih yang aspal, asli tapi palsu, saudara-saudara. Allah mau supaya setiap orang percaya benar-benar menampakkan, menyatakan kasih yang tulus, kasih yang apa adanya, kasih yang tanpa kepalsuan, kasih yang tulus, kasih yang dirasakan, kasih yang menghangat, kasih yang menghibur, kasih yang menguatkan. Maka dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ada kisah menarik dari seorang dulu namanya Grace Thorne, saudara. Grace Thorne ini adalah memiliki seorang suami yang di dalam aliran People Temples itu sebagai orang kedua. People Temples ini adalah sebuah sekte keagamaan yang didirikan pada tahun 1955 oleh James Warren Jones atau Jim Jones, saudara. Nah, saudara, ketika ditanya, ya, kenapa ia berpindah dari Kristen menjadi pengikut aliran People Temple ini, yaitu aliran sesat ini, saudara-saudara, sangat mengejutkan. Satu pernyataan, ungkapan dari seorang Grace Thorne. Dia berkata, saya pergi ke gereja hingga saya berumur 18 tahun. Sepanjang usia 18 tahun itu, tidak ada seorang pun yang mau peduli kepada saya. Bahkan tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan saya. Di People Temple ini, setiap orang memberi perhatian kepada saya. Mereka mengasihi saya dengan tulus. Mereka care dengan saya dengan tulus. Mereka memeluk kami, menerima kami, peduli terhadap kami. Saudara-saudara, itulah sebabnya mengapa saya berada di People Temples ini, saudara-saudara. Hal yang sama terjadi dengan tokoh spiritual India, Mahatma Gandhi. Ketika ia berkata dalam satu statement yang mengejutkan, dia berkata, orang yang paling dekat dengan Allah adalah Yesus Kristus. Kemudian mengapa Anda tidak menjadi pengikut Kristus? Dia hanya berkata, karena tidak ada orang Kristen yang mau mengamalkan ajaran Yesus. Tidak ada orang yang mau hidup seperti Yesus, saudara. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada begitu banyak orang yang mengalami kesepian hidup. Begitu banyak orang yang merana karena kesepian, karena tidak adanya kasih Allah di dalam dirinya. Banyak orang di dunia ini mencari cinta yang dimanifestasikan dengan pencarian melalui seks, melalui narkoba, melalui kenikmatan dunia. Siapa yang mau peduli kepada mereka? Siapa yang mau care kepada mereka? Siapa yang mau benar-benar memperhatikan mereka, saudara? Kasih itu bukan sekedar perasaan. Kasihan. Ya, kasih itu bukan sekedar perasaan, kasihan. Kita melihat orang susah, kita berkata kasihan. Kita melihat orang sedang berduka cita, kita berkata kasihan. Kita melihat orang yang ditimpa satu musibah, kita berkata kasihan. Bagus, kata kasihan itu mudah, cepat meluncur di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Tetapi akan lebih indah ketika kasihan itu ada sikap, ada tindakan, ada keputusan untuk bertindak di dalam kasih. Saudara-saudara, di waktu-waktu ke depan nanti, yang Allah inginkan, mari kita wujudkan kasih kita kepada suami. Mari kita wujudkan kasih kita kepada istri kita. Mari kita wujudkan kasih kita kepada anak-anak kita. Mari kita nyatakan kasih kita kepada sesama kita. Hiduplah di dalam kasih. Masing-masing dapat bertanya kepada pasangannya sekiranya pasangannya ada dan hadir dalam ibadah pada saat ini. Masing-masing bisa mengajukan pertanyaan, kemudian menatap pasangannya sembari bertanya. Suami bisa bertanya kepada istri, istri bisa bertanya kepada suami. Suami mungkin lebih dahulu bertanya kepada istri dengan berkata, istriku, apakah kamu dapat merasakan kasihku yang tulus?
Atau juga sebaliknya, istri bisa mengajukan pertanyaan kepada suami dan berkata, suamiku, apakah engkau dapat merasakan kasihku yang tulus? Atau sekiranya ada anak-anakmu hadir dalam ibadah, engkau pun bisa bertanya kepada anak-anakmu dengan pertanyaan yang sama. Anak-anakku, apakah engkau merasakan kasih papa mamamu yang tulus? Coba kita pikirkan sejenak. Kita renungkan bersama-sama. Kita ingin mewujudkan kasih itu secara nyata dalam hidup kita. Sebagai tanda bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Allah yang luar biasa atas hidup kita, saudara. Mari nyatakan kasih kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari nyatakan kasih kita. Kasih tidak sekedar perasaan, tapi keputusan. Demikian Bapak Ibu Saudara nasihat firman Tuhan pada kesempatan baik indah ini. Dan kita sudah mendengar bagaimana kita harus hidup dengan pengertian kasih yang benar dan hidup di dalam kasih. Ingatlah, kalau kita ingin menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, hiduplah di dalam kasih. Apa arti kasih? Dalam bagian perenungan kita ada 3 hal yang sudah kita renungkan. Pertama, kasih itu datangnya dari Allah. Yang kedua, kasih itu tidak sekedar perkataan tapi tindakan nyata. Dan yang ketiga, kasih itu tidak sekedar perasaan tetapi keputusan yang nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita sudah mendengarkan perenungan kita pada saat ini yang berbicara bagaimana hidup di dalam kasih. Kasih itu harus didemonstrasikan dalam hidup kita. Mari kita datang di hadapan Tuhan sembari kita mengoreksi diri kita, mengevaluasi hidup kita. Bagaimana kasih kita? Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Masih dalam tetap posisi doa di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, mari ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan ini lebih serius. Sembari kita mengevaluasi hidup kita, mengevaluasi diri kita, sejauh mana kita mengaktualisasikan kasih yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Kita ingin keluarga kita merasakan kasih kita. Istri merasakan kasih kita. Suami merasakan kasih kita. Anak-anak merasakan kasih kita. Sesama kita merasakan kasih kita. Mari kita ambil komitmen di hadapan Tuhan, saudara-saudaraku. Masing-masing pegang tangan pasangannya, sekiranya hadir pada kesempatan ini. Pegang tangan pasangannya. Sekiranya ada anak-anak kita ikut, mari rangkul mereka, saudaraku. Katakan, aku mengasihimu. Suami bisa berkata kepada istri, istriku, aku mengasihimu dengan tulus.
Istri juga bisa berkata kepada suami, suamiku, aku mengasihimu dengan tulus. Demikian orang tua kepada anak-anak, anak-anak kepada orang tua mengatakan, aku mengasihimu dengan sungguh. Dengan tulus hati aku mengasihi. Kemudian mohonlah pengampunannya. Kalau selama ini Anda abai dengan keluargamu, abai dengan sesamamu, kasih kita terlalu banyak basa-basi, kasih kita terlalu banyak aspal, asli tapi palsu, jauh daripada ketulusan. Allah tidak berkenan orang dengan yang mempunyai kasih, yang mengaktualisasikan kasih seperti ini. Saudara, setelah itu berkomitmenlah di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan, mulai sekarang saya akan hidup di dalam kasih, menghidupi kasih yang tulus untuk keluargaku, untuk sesamaku. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika firman-Mu datang kepada kami pada kesempatan indah baik ini. Tanamkan dan patrikan firman Tuhan ini dalam hati kami ya Tuhan. Kami sadar terlalu banyak kami abai dalam hidup ini. Sebagai orang-orang percaya, kami mampu dan hebat untuk berbicara tentang kasih, tetapi sekedar bicara saja tanpa aktualisasi ya Tuhan. Itulah sebabnya tolong kami ya Bapa, untuk hari-hari ke depan nanti, kami bisa mengaktualisasikan itu secara nyata dalam hidup kami. Kasih kami dirasakan oleh suami kami. Kasih kami dirasakan oleh istri kami. Kasih kami dirasakan oleh anak-anak kami. Kasih kami dirasakan oleh sesama kami. Kami ingin hidup di dalam kasih sebagaimana yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami menaikkan doa syukur untuk firman yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami pada kesempatan baik indah ini. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Saudara, segala yang kita miliki berasal dari Tuhan. Sepatutnya lah kita serahkan untuk dipakai Tuhan. Mari kita menyanyikan Yesus, bagi Yesus. Ku serahkan bagi betapa mengagumkan. Yesus Sang Raja Mulia. Oh, betapa mengagumkan Yesus Sang Raja Mulia. Dengan kasih Kau panggil dan Kau melindungiku.
Mari kita berdoa. Tuhan, sesungguhnya Engkau tidak memerlukan bantuan apapun dari kami. Persembahan yang kami berikan ingin menyatakan bahwa betapa baiknya Engkau dan berlimpahnya berkat yang diberikan kepada kami. Berkatilah saudara-saudara kami yang sudah memberi dengan setia. Pakailah uang yang sudah terkumpul ini untuk perluasan pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara, setelah kita mendengarkan sabda firman Tuhan dan kita sudah juga mendukung pekerjaan Tuhan, kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang perlu kita doakan secara serius dan sungguh-sungguh, dan masing-masing dapat menyampaikan doanya di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, presiden, wakil presiden. Mari kita juga berdoa untuk penanganan COVID-19 ini di dunia maupun di Indonesia. Kita juga berdoa untuk jemaat kita, GSRI Kebayoran Baru. Mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang mencari pekerjaan. Dan karena kita tahu di situasi seperti sekarang ini, COVID ini membuat banyak orang yang di PHK, bahkan susah untuk mendapatkan pekerjaan. Mari kita berdoa supaya pemeliharaan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Setelah doa syafaat ini, kita akan mengakhiri doa syafaat ini dengan doa bersama-sama, diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersama tundukkan kepala berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, jika kesempatan baik ini Engkau kembali dan terus mengingatkan kami lewat firman Tuhan. Engkau berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu benar firman Tuhanlah yang menguatkan kami. Firman Tuhanlah yang menghibur kami. Firman Tuhanlah yang memampukan kami untuk mendapatkan hikmat, untuk keluar dari berbagai macam persoalan dan kesulitan kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Tanamkan dan terus patrikan firman Tuhan ini di dalam hati kami. Dan pada kesempatan baik ini ya Tuhan, kami datang mau berdoa. Terus menyerahkan bangsa kami yang kami cintai di dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dialami, yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kami serahkan presiden dan wakil presiden. Kami juga berdoa untuk kabinet Indonesia Maju. Biarlah mereka boleh bersinergi, melakukan segala sesuatu dengan secara bersama-sama, menangani setiap permasalahan-permasalahan dengan bersama-sama, dengan satu koordinasi yang baik, sehingga percepatan penanganan setiap masalah apapun yang terjadi di tengah-tengah bangsa kami akan cepat tertangani dengan baik. Itu sebabnya ya Tuhan, kami serahkan bangsa kami serahkan pemimpin-pemimpin kami. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan hikmat dari surga, sehingga mereka mampu menangani setiap permasalahan-permasalahan yang dialami di tengah-tengah negara kami ini. Demikian kami juga berdoa ya Tuhan, bagi penanganan COVID-19. Kami berdoa biarlah Tuhan juga akan menolong negara-negara yang saat ini terkena COVID-19. Tuhan memberikan hikmat agar mereka juga mampu menangani secara cepat penanganan COVID-19 ini. Terlebih lagi ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk negara kami, bahkan di daerah-daerah, di seluruh provinsi, kabupaten, kecamatan yang terpapar COVID-19. Tuhan juga akan menolong, Tuhan juga akan memberkati, memberikan hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami, yang tertinggi sampai yang terendah sekalipun. Biarlah mereka boleh bekerja sama, berelaborasi untuk sesuatu yang baik ya Tuhan, menangani masalah-masalah COVID ini, sehingga percepatan penyembuhan atau berakhirnya COVID akan segera terrealisasikan, yang akan memungkinkan kami sebagai anak bangsa ini akan kembali beraktivitas seperti sedia kala ya Tuhan. Ya Allah, kami serahkan bangsa kami ini dalam menangani permasalahan COVID-19 ini. Demikian juga ya Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan untuk jemaat-Mu GSRI Kebayoran Baru. Engkau mengenal setiap pribadi lepas pribadi di tengah-tengah situasi-situasi permasalahan-permasalahan yang dialami. Tuhan, Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka. Tuhan juga lawat mereka. Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Sekiranya mereka sakit, kami mohon Tuhan Engkau menjamah dan memulihkan sakit yang dialami
kami. Kami minta dalam nama Yesus Engkau pulihkan sakit dari setiap saudara kekasih-kekasih kami. Tuhan, kami tahu dengan begitu beratnya kehidupan ini, secara khusus ya Tuhan, akibat COVID-19 ada begitu banyak lapangan pekerjaan yang tertutup. Bahkan ada begitu banyak anak-anak Tuhan mengalami PHK. Dengan demikian begitu susah dan sulitnya mereka harus menjalani kehidupan ini ya Tuhan. Dan kami mau berdoa kepadamu, Tuhan tolong setiap anak-anakmu, Tuhan kuatkan mereka, berikan hikmat kepada mereka agar mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan, agar mereka mampu dan bisa mengatasi setiap kesulitan-kesulitan dalam keluarga mereka, dalam rumah tangga mereka. Ada jalan keluar yang baik yang Tuhan berikan kepada mereka. Ajarkan ya Tuhan, di tengah-tengah situasi susah dan sulit seperti sekarang ini, mereka tetap menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah yang diandalkan, bukan yang lain. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah, yang kami agungkan di dalam Kristus Yesus akan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dengarkan doa syukur dan syafaat ini yang kami minta, kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Kita naikkan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, dan Kudus terang tak berubah, Dia selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Semua orang percaya sama-sama katakan amin. 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 Baik Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita pada kesempatan ini. Sebelum kita akan beraktivitas lain, kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa informasi. Dari mimbar ini saya menyampaikan hal yang penting untuk Bapak Ibu ketahui bersama, bahwa pada tanggal 21 di hari perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita akan bersama-sama mengenang peristiwa Kalvari melalui perjamuan kudus. Kiranya kita dapat mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh, dan tentunya ada ketentuan dan aturan-aturan yang akan kita ikuti bagaimana kita melakukan perjamuan kudus dari rumah. Nanti akan kita bisa menyaksikan dan kita bisa membaca secara urutannya, dan juga sudah disampaikan lewat WA kita semua. Dan sekiranya Bapak Ibu belum paham dan belum mengerti, silakan menghubungi kami. Kami akan memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan perjamuan kudus yang kita adakan di rumah.
Demikian mungkin informasi sementara ini yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu Tuhan. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling